Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri video pembuatan aplikasi Peduli Diri. Di part ketiga ini, kita akan membuat halaman proses register dan halaman proses login, di mana pada kedua halaman tersebut kita akan buat query dan script untuk melakukan proses registrasi dan loginnya. Oke, seperti biasa di sini saya sudah menyiapkan exam control-nya, sudah saya aktifasi untuk Apache dan MySQL-nya. Saya juga sudah buka browser ini untuk ngerunning programnya dan untuk mengakses database-nya. Terus yang terakhir saya sudah buka Visual Studio Code-nya dan saya sudah buka folder pekerjaan kita. Seperti itu. Oke, langsung saja. Karena sekarang kita akan buat proses registrasi, namun sebelum ke sana, silakan teman-teman bisa buka terlebih dahulu file register.php yang terakhir kemarin kita buat. Nah, di sini ada sedikit penambahan yang akan kita lakukan, yaitu di bagian form ini. Nah, yang pertama, setelah di line 44, setelah form class user, di sini kita akan menambahkan metodenya post, terus actionnya proses register di PHP. Nah, ini metodenya post, terus actionnya itu proses register PHP. Artinya semua perintah pada form ini nanti akan dikelola pada file proses register.php ini yang akan kita buat nanti. Nah, terus yang selanjutnya yang akan kita tambahkan di bagian line 48 kalau di saya itu setelah placeholder ini tambahkan required dan di line 52 juga sama tambahkan required. Nah, seperti ini. Ini penambahan required ini maksudnya adalah agar si formnya itu tidak bisa dikosongkan atau harus diisi. Nah, selanjutnya yang akan kita ubah adalah ini di line 52 ini, yang A ini sampai ke index.php, itu kita akan ubah menjadi button dengan tipe submit. Button tipe submit. Seperti ini, terus penutupnya juga sama kita ganti jadi button. Itu kita ratakan dulu. Nah, jangan lupa di save. Jadi di halaman register.php ini kita menambahkan yang pertama metode post ini, terus yang kedua action, terus yang ketiga ini penambahan required setelah placeholder ya, ada dua, setelah nick dan setelah nama lengkap ini. Nah, terus yang terakhir adalah mengubah yang ahref tadi menjadi button yang line 55. Seperti itu aja, silahkan di save. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan proses registrasinya yang ini, yang tadi kita sudah panggil di action ini, tapi belum ada halamannya. Silakan teman-teman buat file baru ya, seperti biasa di sini new file, terus buat aja atau beri nama proses register.php. Nah, kebetulan saya di sini sudah buat biar lebih cepat gitu proses videonya. Ini saya sudah buat halaman proses register.php-nya. Saya akan menjelaskan saja bagian-bagiannya. Di sini, seperti biasa, kita buat tag PHP-nya dulu. Nah, saya buat variabel nick dan nama lengkap. Jangan lupa untuk nick dan nama lengkap ini karena ini apa namanya akan menampung data yang dari form ini. Jadi untuk penamaannya harus sama persis dengan yang ada di sini. Ya. Nah ini saya masih typo ya. Ini name harusnya. Name juga name. Nah ini nick dan nama ini
di proses register harus sama persis penamaannya, plus di database juga harus sama. Ini yang akan menampung data pada form tadi. Nah, terus selanjutnya saya juga panggil koneksi PHP-nya. Ini untuk menghubungkan ke database. Kemudian saya tambahkan query validasi. Ini maksudnya adalah supaya data yang nanti diinputkan di form register itu dicek dulu di tabel user apakah datanya sudah ada atau belum gitu. Ini berdasarkan nick-nya. Nick-nya sudah pernah register atau belum. Nah, ini sintaknya seperti ini kurang lebih. Select from user where nick nick gitu ya. Kalau misalkan ini ada dua kondisi. Kalau misalkan nick yang diinputkan itu belum ada atau nol ya. Nah, maka selanjutnya sistem akan menginputkan data tersebut ke tabel user ya. Dan kalau datanya berhasil disimpan, itu akan muncul alert atau notifikasi bahwa data register sudah berhasil ditambahkan. Silakan login. Dan kemudian halamannya pun akan diarahkan ke halaman indeks untuk melakukan proses login selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang keduanya, jika data yang tadi dimasukkan SINIK ini ternyata sudah ada atau sudah pernah registrasi, maka notifikasi yang akan keluar adalah ini. NIK yang Anda masukkan sudah terdaftar gitu. Dan setelah itu akan kembali diarahkan ke halaman register untuk input ulang data baru gitu. Seperti itu kurang lebih dari penjelasan proses register ini. Kalau sudah selesai buat sintaknya, silahkan jangan lupa di save lagi. Kita akan coba cek ya. Nih, ini kita masuk ke indeksnya terlebih dahulu. Indeksnya ini. Oke. Setelah itu masuk ke halaman register. Kita akan masukin random ya. Nomor random misal 2345. 2345. Nah, namanya nah, ini tadi notifikasi yang saya bilang, yang ini ya, data register sudah berhasil ditambahkan, silakan login. Nah, ini data register sudah berhasil ditambahkan. Ini kondisi yang berjalan adalah kondisi yang pertama, gitu, di mana si datanya memang belum ada. Nah, ketika kita klik OK, maka ini akan masuk ke halaman login. Artinya kita sudah bisa login dengan data yang kita register tadi. Nah, terus kita akan coba yang kedua ya, balik lagi ke register. Ini kondisi selanjutnya. Kita masukin data yang pernah kita buat atau kita inputin. Nah, maka notifikasinya akan seperti ini. Nick yang Anda masukkan sudah terdaftar, dan ini akan kembali masuk ke halaman registrasi untuk melakukan input ulang dengan data yang baru. Seperti itu, kurang lebih. Ini untuk proses registrasinya. Oke, selanjutnya kita akan buat halaman proses login. Tapi sebelum itu sama seperti register tadi, kita ada penambahan sedikit ya di halaman loginnya atau halaman indeks ya. Nah, di sini sama di bagian formnya di line 44 kalau saya setelah form class user ini ada penambahan metode post, kemudian actionnya diarahkan ke proses login titik PHP. Nah, ini halaman yang nanti akan kita buat ya untuk proses loginnya. Nah, kemudian di placeholder-nya juga sama, kita tambahin required. Di sini juga sama. Seperti itu. Nah, terus ini saya masih ada typo juga sama ini, name ya harusnya ya. Name, ini juga name.
name. Nah, ini required. Terus selanjutnya adalah ahref ini. Kita ganti jadi button. Type-nya submit. Terus untuk penutupnya juga sama. Kita ganti jadi button. Ya, seperti ini. Kita tinggal rapikan aja. Nah, sama ya. Di halaman login atau indeksnya, yang kita tambahkan itu metode sampai ke action sini. Diarahkannya ke proses login. Terus ada penambahan require pada bagian setelah placeholder, ini 2. Terus yang terakhir adalah mengubah ahref ini menjadi button tipe submit. Gitu. Oke, sampai situ untuk penambahan pada bagian indeks. Jangan lupa di-save. Sekarang kita masuk ke buat proses loginnya. Kita masuk dulu ke proses register yang tadi ya, karena si proses login itu hampir mirip dengan proses register. Jadi kita akan save as aja halaman ini biar nggak harus ngetik ulang gitu. Kita save as halaman proses register jadi proses login. Ini ekstensinya sama PHP. Oke, kita save. Nah, sudah ada ya proses login. Nah, yang samanya dari line 1 sampai ke line 6 itu sama, tidak usah diubah. Terus mulai dari line ke-7 ini ada validasi kalau di register. Kalau di login juga ada, tapi bukan hanya nick, tapi ada penambahan nama. Jadi dari line 7 ini yang select from ini sampai ujung kita cut aja, klik kanan cut, kemudian ubah ke atau ganti ke query validasi ini. Tinggal V aja, Ctrl V. Seperti itu ya. Nah, kemudian dolarnya dihilangkan. Nah, terus setelah nick, setelah tanda kutip nick, karena kita akan melakukan validasinya bukan hanya di nick, tapi plus nama juga, nama lengkap. Jadi ini ada penambahan seperti ini. Nama lengkap, kutip, dolar, nama lengkap. Seperti ini ya. Oke, ini. Nah, karena line 7 ini sudah kita pindah ke sini, jadi ini ya dihapus aja. Seperti ini. Selanjutnya, untuk kondisinya pun ini saat data tidak ditemukan, baik nick maupun nama itu tidak ada ya, 0, kondisinya akan berbeda. Bukan ini ya yang kita inginkan, tidak insert data lagi. Jadi kita hapus line 10 sampai ke 11. Jadi sisain tag PHP-nya aja. Nah, dari sini sampai sini kita delete aja. Kita pindah ke atas seperti ini, sisa. Nah, kondisinya gimana? Jika si nick maupun nama tidak ada atau 0, maka alertnya itu akan diubah menjadi nick dan nama tidak ada. Misal seperti itu. Nah, kemudian untuk location-nya ini tetap akan diarahkan ke indeks saat data tidak ada. Maksudnya adalah untuk mengulangi proses login lagi gitu. Karena datanya tidak ada. Nah, kemudian yang kondisi lainnya, ini kita hapus dulu. Kondisi lainnya jika data ada atau login bisa berhasil, itu akan gimana? Nah, kalau loginnya berhasil, maka yang akan terjadi adalah membuka session baru ya, kita akan masuk ke halaman baru. Jadi ini ada session start. Nah, kita akan session start. Dolar session.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika data atau nick dan nama lengkap tidak ada, maka nanti akan muncul alert nick dan nama tidak ada atau tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Nah, kemudian akan dikembalikan ke halaman indeks lagi agar bisa login dengan data yang lain. Nah, kondisi lainnya, jika si nick dan nama lengkap ada atau login berhasil, maka akan masuk ke sesi baru, membuka halaman baru namanya user.php. Jadi halaman home untuk usernya. Nah, namun di sini kan karena kita belum buat ya halamannya, jadi kalau nanti pas dicoba kemungkinan eh, not found gitu untuk halaman user titik PHP-nya. Tapi nggak apa-apa, karena untuk user titik PHP ini nanti akan kita buat di part berikutnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba, jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save. Sekarang kita coba masuk ke browsernya. Kita akan coba login. Sebelumnya kita regis dulu ya. Ini register. Kita sekalian nyobain register lagi 333. Bisa. Ini register. Oke, sudah berhasil. Kita akan login dengan yang barusan. Login. Nah, ini ya. Tidak ditemukan gitu, not found. Kenapa tidak ditemukan? Karena yang tadi ini user PHP-nya memang kita belum buat seperti itu. Tapi sampai sini untuk proses loginnya sendiri itu sudah berhasil. Jadi untuk part yang sekarang cukup sampai di sini kita sudah buat untuk proses register dan proses loginnya. Sampai ketemu nanti di part berikutnya untuk buat user titik PHP-nya untuk buat halaman usernya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.